Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 5 yang Papa Uji banggakan, dan mudah-mudahan kalian selalu sehat semua anak ya. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi dengan Papa Uji di pelajaran agama Islam ya. Kali ini kita akan membahas di pelajaran 10 cerita tentang Luqmanul Hakim ya. Namun sebelumnya mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah umurku, tambahkanlah ilmuku, pertinggilah kecerdasanku, dan mudahkanlah segala pemahaman kepadaku. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pelajaran 10 ini kita akan membahas yaitu cerita Luqmanul Hakim. Siapa sih sebetulnya Luqmanul Hakim ini? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an di surat Luqman ayat 2 dan ayat 13 ya. Kalau kita merunut ke sejarahnya, banyak para pakar ya, ahli tafsir menjelaskan bahwa Luqmanul Hakim ini hidup di zamannya Nabi Daud alaihissalam, dan dia ternyata bukan seorang nabi dan juga bukan seorang rasul ya. Ada yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang ahli hikmah yang mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya. Luqman sendiri, nama panjangnya itu adalah Luqman bin Unaka bin Sadun ya. Ada yang mengatakan bahwa Luqman berasal dari negara Sudan, Afrika ya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mempermasalahkan Luqman dari mana dan siapa Luqman, kedudukannya apa. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengabadikan Luqman ini di dalam Al-Qur'an. Berarti nama Luqman adalah termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ya para sahabatnya ketika itu bertanya kepada Luqman, "Kenapa wahai Luqman engkau dimuliakan?" ya. Hal itu dipertanyakan oleh sahabat-sahabat Rasul yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu ya. Maka Rasulullah mengatakan bahwa Luqman ini adalah orang yang sangat baik ya, kata-katanya sangat dituruti oleh orang anak-anaknya, dan beliau selalu mengajarkan kepada hal-hal yang baik. Salah satu ajaran yang paling terkenal ya di ajaran Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, yang pertama adalah beliau mengajarkan agar anak-anaknya menguatkan akidah ya, menguatkan akidah di dalam hati, sehingga anak-anaknya cenderung kepada ibadah, cenderung kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Luqmanul Hakim melarang anak-anaknya berbuat syirik kepada Allah, karena ingat, syirik adalah perbuatan dosa. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik, musyrik, kalau syirik itu adalah perbuatannya, musyrik adalah orangnya ya, adalah perbuatan dosa yang sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ajaran Luqmanul Hakim kepada anaknya. Yang kedua adalah tentang berbuat baik kepada sesama, terutama kepada kedua orang tua ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an itu, ada di dalam salah satu ayatnya bahwa wawassainal insana ya. Di situ Allah menjelaskan bahwa kita penting sekali yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua ya, terutama ibu ya. Makanya waktu itu Luqmanul Hakim mengingatkan kepada anak-anaknya untuk tidak
durhaka kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Kenapa? Yang pertama, kata Luqmanul Hakim, bahwa ibu kita adalah yang melahirkan kita, ibu kita yang menyusui kita selama 2 tahun, ya. Kemudian dikuatkan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, ya. Karena sahabat bertanya, siapakah yang wajib kita hormati? Ibu, 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 sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan hal itu. Dan itu sebelum Rasulullah mengatakan demikian, Luqmanul Hakim pun sudah mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan kepada sesama. Yang ketiga, tentang ibadah, ya. Luqmanul Hakim mengajarkan anak-anaknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah sholat 5 waktu, ya. Berbuat baik kepada sesama, bersabar terhadap musibah atau ujian yang menimpa kita. Itulah hal-hal yang selalu diberikan Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, ya. Kemudian yang keempatnya, yang terakhir, ajaran Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya yaitu bermuamalah, berbuat baik kepada sesama, ya. Janganlah, kata Luqmanul Hakim, kalian berbuat sombong di muka bumi ini dengan langkah angkuh, seakan-akan paling kaya, seakan-akan paling hebat, ya, seakan-akan paling baik, seakan-akan dia adalah orang yang paling mumpuni di alam jagat raya ini. Dan Allah tidak senang kepada orang-orang yang berbuat hal seperti itu. Dan Luqmanul Hakim selalu mewanti-wanti kepada anak-anaknya untuk tidak berbuat sombong, ya, kepada orang lain, kepada manusia, karena manusia hanya sebagai ciptaan Allah dan yang wajib sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling populer di ajaran Luqmanul Hakim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah di dalam surat Luqman ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata, ya, anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, kata Allah, ya. Ingatlah ketika Luqmanul Hakim telah kami berikan hikmah kepadanya dan mengajarkan bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, ya, maka sesungguhnya ia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi sebetulnya kalau manusia tidak bersyukur kepada Allah, Allah tidak merasa khawatir, karena Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Berbeda dengan manusia. Terkadang manusia kalau dia tidak kaya, dia merasa tidak dipuji oleh orang lain. Padahal apa yang kita lakukan selama ini, kalau kita melakukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memuji kita dan akan memuliakan kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit kisah daripada Luqmanul Hakim. Kalian silahkan baca di bukunya, ya, dan bisa mencari referensi yang lain di buku, ya, karena kisah Luqmanul Hakim ini sangat panjang sekali. Itu singkatnya, ya. Itu saja dari Papa Uji, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.